Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang pergerakan sinar matahari di muka bumi, karena beberapa teman sudah banyak yang bertanya mengenai equinox, bertanya mengenai posisi matahari, kenapa ada musim dingin, kenapa ada musim panas, kenapa kita bisa meru'yat kiblat 2 kali setahun. Apakah di Bandung juga pernah ada matahari persis di atas kota Bandung? Kapan saja? Berapa lama matahari di selatan? Berapa lama matahari di utara? Dan sebagainya. Saya akan terangkan mulai dari bumi dan tata surya. Yang pertama saya cerita bumi tata surya dulu. Kita ambil di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Wasamsa wal qamara wa nujuma musakharatin bi amrih. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Maksudnya tunduk itu bukan seperti kita bersujud, kepala nempel di sajadah. Tunduk itu segala perilakunya mengikuti sunatullah. Sunatullah itulah yang dipelajari oleh para ilmuwan, sehingga tahu bahwa kalau benda dilepas akan jatuh, kalau kena panas air akan menguap, kalau sudah di atas air tidak akan hilang ke angkasa, tapi dia tertahan di ketinggian tertentu karena dingin, dia akan jatuh lagi ke bawah, dan seterusnya. Semua ada di dalam Al-Quran. Itu namanya matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintah. Permukaan bumi ini, kalau saudara lihat nih permukaan bumi, diselimuti air yang warna biru, tetumbuhan yang hijau-hijau kayak di Amazon ini, dan kemudian ada awan. Kok tipis saja? Iya, awan itu ketinggiannya tidak akan lebih dari 10 km, malah 9.000, 8.000 meter dia sudah berhenti. Sehingga pesawat terbang yang sangat besar, kalau kita pergi ke Mekah, terbangnya di 11.000 atau 33.000 feet atau 11.000 meter, sehingga kita di atas awan terbangnya. Kalau 11.000 ini atau 11 km itu sangatlah tipis atau sangatlah nempel dengan bumi. Jadi air itu cuma sampai di sini, balik lagi, tidak pernah terus ke sini melayang-layang ke angkasa, nggak pernah. Jadi awan tidak pernah lepas dari bumi, sehingga jumlah air di muka bumi ini tetap, hidrogen dan oksigen jumlahnya tetap tidak akan pernah berkurang. Walaupun berubah jadi uap, dia akan kembali ke tanah. Semua menempel pada bola bumi karena adanya gravitasi. Begini indahnya kalau kita lihat dari angkasa, baik untuk kita melihat sisi Amerika atau kita di Asia. Dan kita bisa lihat di sini yang tidak ada tetumbuhan, di sini yang ada tetumbuhan. Dan kemudian diselimuti sedikit-sedikit awan. Jadi bentuk bumi yang bulat ini, dan ternyata juga ditemani oleh bentuk-bentuk tata surya yang lain yang bulat. Mari kita lihat tadi yang 11 km kita punya awan tadi. Jari-jari bumi 6.300. Jari-jari bumi. Keliling bumi itu 40.000 km keliling bumi. Jadi kalau Jakarta Surabaya 800 km, artinya kita bisa mengelilingi bumi kira-kira 50 kali Jakarta Surabaya, gitu kira-kira. Itulah keliling bumi. 50 kali Jakarta Surabaya, kedalamannya 6.300. Jadi kalau tadi 11 terhadap 6.300, terasa tipis sekali awan ini, seperti nempel. Begitu juga kemampuan manusia membor bumi ini. 15.000 meter, jadi kalau di belakang ini cuma 70 meter, 80 meter. Kalau di industri migas bisa sampai 15.000 meter. 15.000 meter itu sebetulnya cuma 15 kilometer. 15 terhadap 6.300 juga belum terlalu dalam. Jadi kita ini belum apa-apalah gitu kira-kira. Kita ini baru ngelikitik bumi, baru dapat minyak, dapat gas. Belum ngebor ujung di sini, keluar di sana gitu, enggak. Oleh karena itu diingatkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
Sudah diingatkan. Dan ternyata terbukti bahwa memang kita tidak akan sampai seperti itu. Kita lihat tata surya. Semua benda angkasa selalu berputar. Yang menyebabkan dia itu menjadi stabil. Contoh yang berputar stabil waktu kita kecil adalah gangsing. Ketika dia berputar maka dia akan stabil. Ketika putarannya hilang dia jatuh. Begitulah Allah menciptakan kestabilan dari planet-planet ini. Semua berputar. Pertanyaannya, berapa tenaga untuk memutarnya? Padahal untuk memutar gangsing aja kita tenaganya berapa besar? Ini segede gini. Harus diputar. Dan bukan hanya satu. Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Harus diputar. Satu sama lain tidak bertabrakan. Allahu Akbar. Terlalu kecil kita. Maka tadi diingatkan dalam surat Al-Isra ayat ke-37. Jangan sombonglah. Ciptaannya aja seperti itu. Di dalam surat Luqman ayat ke-10. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Bisa dibayangkan. Benda sebanyak ini, sebesar ini. Yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung. Ahli astronomi Islam Abu Rayhan Al-Biruni mempelajari itu. Bisa menggambarkan posisi masing-masing planet. Ini matahari, ini bumi, ini bintang dengan globnya seperti ini. Digambarkan yang lebih besar lagi untuk penelitian mereka. Jadi ahli-ahli Islam itu waktu itu sudah begitu kental dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ukuran makrokosmos. Kalau tadi adalah bentuknya, sekarang kita lihat ukurannya. Di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Diameter bumi dan planet yang lain di tata surya ini. Kalau bumi, ini kita sebut Earth, ini terlihat jelas. Ada yang lebih kecil dari bumi. Merkurius, Venus, Pluto. Kemudian ada yang lebih besar lagi, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Ini semua mengelilingi matahari. Dan kita bukan yang terbesar, masih ada yang lebih besar. Tetapi yang namanya bumi tadi, yang ini dijajarkan dengan Jupiter, apabila dibandingkan dengan matahari masih kalah. Mana bumi? Ini nih. Matahari lebih besar. Ini bumi. Dan kita hidup di sini. Berdesakan 5 miliar orang. Mari kita lihat nih matahari. Ini matahari ini. Ada Sirius, Pollux, Arcturus yang lebih besar lagi. Mana bumi? Tidak kelihatan. Yang terkecil ada Jupiter saja, yang terbesar itu cuma 1 piksel. 1 piksel itu 1 titik tinta di kotak ini. Betapa besar. Apakah ada lagi yang lebih besar? Ternyata ada. Jupiter tidak terlihat, matahari hanya 1 piksel. Tadi yang namanya Arcturus cuma sebesar ini, ada lagi di sini Rigel, Aldebaran, Betelgeuse dan Antares. Dan saya baru juga dapat informasi ada lagi yang lebih besar daripada Antares. Itu berdasarkan penglihatan ditambah peralatan yang dimiliki manusia saat ini. Wallahu alam besok lusa setelah anak cucu kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memiliki sebuah peralatan yang jauh lebih canggih, bisa melihat lagi benda-benda lain dan lebih jauh lagi. Sampai saat ini ternyata pantaslah kita mengatakan Allahu Akbar. Ciptaan Allah aja seperti ini. Bagaimana kekuatan Allah? Sehingga ketika kita takbiratul ihram ketika sholat, haruslah kita merasa betapa kecil ya Allah diri kami ini. Tidak pantaslah kami bersombong atau menyombongkan apapun yang kita miliki. Terlalu kecil ya Allah. Yang ketiga, jarak. Kalau tadi adalah ukuran, sekarang jarak. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-185. Dan adakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Apa yang harus diperhatikan? Ternyata setelah diperhatikan,
matahari ini punya tetangga matahari terdekat yang namanya Alpha Centauri. Alpha Centauri itu kira-kira 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya itu kira-kira 4 kali 9,5 triliun. Berarti hampir 40 triliun kilometer. 40 triliun kilometer. Itu yang terdekat. Ini baru cerita yang terdekat. Yang ini. Mari kita lihat 41 triliun atau ini kira-kira 40 triliun kilometer terhadap bintang yang terdekat dari matahari. Kalau lihat dari jarak. Yang terdekat, kalau gitu ada yang jauh, ada. Ini namanya galaksi Bima Sakti. Dilihat dari samping seperti ini. Dilihat dari atas seperti adukan air susu. Agak lonjong begitu, ada garis-garis, disebut Milky Ways. Nah, ketika dilihat dari samping, posisi tata surya tuh di sini. Kalau diperbesar, ada tata surya yang namanya matahari, kemudian barulah ada bumi. Jarak dari bumi ke matahari hanya 8 menit cahaya. Kalau tadi ke bintang yang lain adalah 4 tahun cahaya. Nah, jarak ini yang begitu dekat ternyata memiliki gugus bintang yang banyak, jumlahnya miliaran bintang di Bima Sakti. Jadi kalau tadi bercerita cuma segini, matahari dan bumi aja begitu jauh, tapi dianggap 8 menit. Jarak dari sini ke sini 1 tahun cahaya sekian. Jadi jarak dari matahari ke bumi itu 145 juta kilometer. Mari kita lihat, kalau dilihat dari atas, ini tadi matahari posisinya di sini, ini yang jumlahnya ribuan miliaran bintang, namanya galaksi itu. Lebarnya 1 juta triliun kilometer, isinya miliaran bintang. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya. Sekarang, selesaikah kita memiliki cuma 1 galaksi di alam semesta ini? Yang sudah terlihat kalau galaksi ini bisa dilihat oleh teman-teman kita yang hidupnya di daerah utara. Di daerah yang kelembabannya rendah. Dan kalau malam tiba di musim galaksi ada, bisa terlihat galaksi itu berbagai bintang bergaris seperti ini. Dan ternyata tadi itu cuma salah satu. Ada lagi yang lain, ada lagi yang lain, ada yang lain di alam semesta. Otak manusia yang diciptakan oleh Allah sampai detik ini tidak akan mampu untuk mengerti saja. Tidak sampai mencipta. Mengerti saja bagaimana konstelasinya satu sama lain. Kenapa tanpa tiang tidak jatuh? Kenapa dia terus berputar, dari mana energinya? Kenapa ada sinar matahari dari sana datang ke sini jadi panas? Sementara kalau kita terbang pakai pesawat jadi minus temperaturnya. Semua adalah sunatullah yang semua harus dipelajari oleh para ahli, termasuk ahli-ahli Islam. Jadi di dalam tata surya yang cuma kecil di sini dan di antara galaksi-galaksi yang banyak, kita ini di mana? Terlihatkah kita? Kalau dilihat segede besar ini, berapa jaraknya galaksi ini dari kita? Yang paling penting, siapa yang mencipta semuanya? Maka dengan kita mengenal ilmu pengetahuan seperti ini, harusnya ketauhidan kita akan meningkat. Karena kita merasa makin kecil. Mari kita lihat yang keempat. Sekarang pergerakan bumi. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Mari kita lihat. Pertama kita berpikir bumi ini datar. Ternyata bumi ini bulat. Setelah kita tahu bumi bulat, oh ada matahari bergerak. Ternyata lama-lama kata bukan, matahari diam, kita yang bergerak mengelilingi matahari. Sekarang matahari pun tidak diam. Matahari pun bergerak di dalam galaksi. Nah, bergerak matahari. Cuma kita mengikuti terus. Gitu. Mari kita lihat sebagai
yang dimaksud tahun. Sekarang karena matahari itu rupanya satu tahun itu selalu kembali ke tempat yang sama. Di dalam surat Yunus ayat kelima, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dihitunglah oleh manusia, ketemulah satu tahun Samsiah itu 365,2422 hari. Jadi satu tahun itu tidak bulat 365, tidak bulat 366. Kalender Samsiah ini sudah ada sejak 4 Masehi. Nabi Isa lahir antara 4 sampai 8 sebelum Masehi. Jadi bukan 1 Masehi adalah tanggal 1 Nabi Isa itu lahir. Bahwa 1 Masehi, 1 Januari, 1 Masehi adalah pertama kali kalender Masehi itu adalah lahirnya Nabi Isa. Tidak. Kalender dimulai 1 Masehi bukan saat Nabi Isa lahir. Zaman dulu orang menggunakan hanya 365 hari sebagai 1 tahun awal muasalnya. Zaman Romawi, Julius Caesar dikuatkan pada tahun ke-8 Masehi menetapkan 1 tahun 365,25 hari atau 365 seperempat. Dalam prakteknya setiap 4 tahun ada yang 365 dengan menyisipkan pada bulan Februari ada yang 29 hari yang disebut sebagai tahun kabisat. Artinya bila tahun bisa dibagi 4 maka disebut tahun kabisat. Namun dengan berjalannya waktu ternyata ada perbedaan setiap tahun. Kira-kira kan tadi hasilnya tuh 365,24422. Kita anggap 365,25. Ternyata ada perbedaan. Setiap hari bergeser 0,0078 hari. Sehingga ternyata musim jadi bergeser. Setelah 128,2 tahun terjadi pergeseran 1 hari. Atau bergeser 78 hari setelah 10.000 tahun. Akibatnya apa? Kalau ini matahari, kita ini punya Aries, Pisces, Aquarius, gugus bintang. Yang asalnya kita pasang namanya titik Aries ini terjadi pada tanggal 21 Maret. Bergeser fungsi daripada waktu. Inilah yang mengakibatkan musim jadi bergeser. Harusnya bulan Maret itu misalnya kemarau, terus bergeser-bergeser lama-lama April kemaraunya dan seterusnya. Itu harus dikoreksi. Dikoreksilah oleh manusia dan seterusnya. Setiap 100 tahun ada lagi 1 kabisat. Tahun 1700, 1800 itu tidak ada. Baru tahun keempatnya, tahun 2000-nya ada kabisat lagi dan seterusnya. Begitulah cara manusia menentukan kalender matahari. Sekarang baru masuk pada jawaban atas pertanyaan bapak-bapak. Apa itu equinox? Equinox adalah posisi matahari di atas khatulistiwa. Sehingga kemudian muncul di media sosial. Akan terjadi equinox tanggal sekian, matahari di atas khatulistiwa, akan terjadi panas yang sangat. Kita harus kemudian masuk ke masjid, berdoa sekian ribu kali, sholat ini dan aduh. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini ada khatulistiwa. Ada meridian itu bujur timur, bujur barat. Kalau horizon itu ada lintang utara, lintang selatan. Bumi berputarnya dari sini. Miring. Jadi kalau kita lihat, nih, ini bisa terlihat nggak oleh bapak-bapak sumbu nih? Ada sumbu? Ini ada sumbu di sini? Kelihatan nggak ya? Ada sumbu nih? Atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Nah, begini ceritanya. Pada tanggal 21 Maret, pada tanggal 22 Desember, pada tanggal 22 September, pada tanggal 21 Juni, itu tanggal-tanggal di mana matahari kembali dari posisi tertentu. Karena, coba kita lihat ini, sumbu putar bumi ini tidak tegak di sini, tidak tegak lurus begini, tetapi miring.
Akibatnya kalau dari matahari ini, yang panas tuh yang ini. Yang di mana? Selatan Khatulistiwa. Yang atas itu dingin. Sehingga bulan Desember disebut musim dingin. Bulan Desember disitulah terjadi snow atau yang namanya es di Eropa. Di kita di selatan ketika bulan Desember panas. Tapi ketika bergeser ke sini dan ini terus berputar, maka pada tanggal 21 Maret di sini, disinilah kemudian matahari tepat di Khatulistiwa. Khatulistiwanya berputar tepat berhadapan dengan matahari. Inilah yang dimaksud dengan equinox. Ketika di sini yang panas yang atas. Di Eropa musim panas. Di Australia musim dingin. Karena ini yang berhadapan dengan matahari. Ketika nanti di bulan September tanggal 22 kembali lagi matahari ada di Khatulistiwa, equinox lagi. Jadi equinox itu ada 2 kali. Di Maret 21 dan di September 22 itu equinox. Jadi kejadian matahari di atas Khatulistiwa hal biasa terjadi 2 kali, yaitu Maret tanggal 21 dan September tanggal 22. Jadi kalau digambarkan, miringnya ini 23,5 derajat. Ketika maksimumnya, ketika Desember ini. Segini tapi miring ke sini. Mari kita lihat. Kalau begitu seolah-olah matahari itu tanggal 21 Maret ada di Khatulistiwa, bergerak ke utara sampai derajat 23,5, tanggal 22 Juni maksimum dia balik lagi. 23 September sudah di Khatulistiwa lagi, terus ke selatan. 22 Desember sampai selatan paling bawah, baru naik lagi ke atas, ke 21 Maret lagi. Ketika matahari di sini musim panas di atas, musim dingin di bawah. Ketika matahari di sini musim panas di Australia, musim dingin di Eropa. Gitu. Jadi artinya 2 kali matahari ada di atas Khatulistiwa. Kebetulan ini bergeraknya selalu begitu. Iya, selalu begitu. Dan selalu diluruskan dengan 21 Maret dengan kabisat tadi. Mari kita lihat sekarang bumi yang bulat ini bagaimana menentukan posisi matahari. Apakah Bandung pernah mengalami matahari di atas Bandung? Pernah. Berapa kali? 2 kali sama setahun. Karena 1 tahun Syamsiah itu 365,244 hari dalam 12 bulan. Dalam prakteknya 365 dan 366 hari. Seperti dalam surat Yunus tadi. Maka pergerakan ini kita lihat rupanya Ka'bah juga dilewatin oleh matahari 2 kali dalam setahun. Mari kita lihat. Standarnya adalah equinox, posisi matahari tepat di atas Khatulistiwa, yaitu 21 Maret yang sudah diatur dengan dipaskan dengan tahun kabisat tadi. 1 tahun 365,25 hari, sehingga dan kemiringan bumi naik ke atas dan ke bawah sampai 23,5 derajat. Sehingga rumusnya ini saya buatkan. Tanggal berapa ada di Bandung, tanggal berapa ada di Jakarta, tanggal berapa ada di Pontianak matahari, tinggal pakai rumus ini. 21 Maret ditambah kalau itu di utara pakai lintang utara, kalau itu di selatan pakai lintang selatan. Bandung di mana? Di sini. Indonesia ini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Matahari dari 23,5 di selatan sampai 23,5 di utara. Berarti Indonesia selalu kelewatan 2 kali oleh matahari. Termasuk kota Bandung. 6 sampai 7 lintang selatan posisinya. Berarti 2 kali kena sinar matahari. Mari kita lihat kapan saja. Dengan rumus yang tadi, maka ketika matahari bergerak dari utara ke selatan, 16 sampai 20 Oktober berada di atas kota Bandung, kemudian turun ke bawah matahari itu sampai ke selatan. Tanggal 21 Desember persis di bagian paling selatan, mulai balik lagi ke utara, berada lagi di atas kota Bandung tanggal 3 sampai 7 Februari. Dan kemudian setelah tanggal 3 dan 7 Februari selalu ada di atas kota Bandung. Di utara kota Bandung. Artinya sehingga kira-kira
ada di selatan 110 hari, ada di utara 255 hari. Bayang-bayangnya matahari itu di Bandung tidak sama. 110 hari ada di selatan Kota Bandung, 255 hari ada di utara Kota Bandung. Tapi kalau di Palembang, Pekanbaru, Samarinda, dan Palu, di mana dia berada di Khatulistiwa, maka setiap tanggal 21 Maret dan 22 September persis matahari tepat di atas kota tersebut, itu yang disebut ekuinok. Dan jumlah matahari di selatan dan utara sama-sama 365 dibagi 2, yaitu kira-kira 182 hari di utara, 182 hari di selatan. Dan pada tanggal 21 Maret maupun 22 September itu panjang siang dan panjang malam sama-sama 12 jam. Tanggal ini di kota Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Palu. Nah, akibat posisi matahari yang ada di satu tempat dapat ditentukan, maka kita bisa menentukan posisi Mekah dari Bandung. Kalau dengan peta globe ini kita bisa tahu kira-kira 25 derajat. Tapi ini namanya hisab. Tapi kalau mau ru'yat, kalau saudara hisab itu menggunakan kompas, menggunakan alat-alat dan sebagainya, itu hisab. Tapi kalau menggunakan ru'yat, ketika tanggal 27 Mei atau 15 Juli pada saat duhur di Masjidil Haram, itulah pada saat kita bisa menentukan bayang-bayang ini adalah arahnya pasti ke kiblat. Yaitu pada bulan Mei jam 16.18 waktu Indonesia Barat, karena di sana duhurnya jam 12.18, atau bulan Juli jam 16.27 waktu Indonesia Barat, karena di sana 12.27. Begitu. Inilah cara meru'yat Ka'bah dengan kita tahu posisi matahari. Contohnya gambar ini, maka kiblatnya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Kalau ini pakai tiang, arahnya ke sana, ke sana, ke sana. Pakai tiang kita buat sendiri, inilah arah sholat, inilah arah sholat, inilah arah sholat, inilah arah sholat. Inilah arah kiblat kita. Dengan menggunakan tanggal, jam tertentu, dimanapun kita berada, kita bisa meru'yat arah kiblat kita. Jadi agar ini bisa terjadi, arah ini bisa terjadi, arah ini bisa terjadi, caranya tadi adalah dengan menggunakan atau meru'yat arah kiblat dengan tahu kapan matahari persis di atas Ka'bah. Masjidil Haram untuk gambaran saudara-saudara ada di sini, tetapi arah kiblatnya dari manapun berada dia akan berarah. Contohnya ini gambar yang ini, saf yang ini, saf yang ini, semua berarah ke kiblat. Dari lebih jauh lagi kita bisa lihat betapa indahnya. Hanya untuk mengingatkan kita agar kita pada saatnya nanti kembali untuk menikmati sholat di Masjidil Haram. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.